Shalom, selamat sore, apa kabar? Cukup lama tidak ketemu, rasanya setahun atau 2 tahun. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat undangannya, diundang lagi. Ngerti artinya diundang lagi, berarti kangen gitu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara siap mau dengar firman? Hari-hari ini, minggu-minggu ini merupakan hari-hari Minggu Prapaskah. Hari Jumat kita akan masuk dalam Jumat Agung. Nanti minggunya kita merayakan Paskah. Ada banyak orang hari-hari ini puasa. Ya boleh-boleh aja untuk mengenang, merasakan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Puji Tuhan. Hari ini khotbah saya temanya kuasa salib Kristus. Kita mau baca 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Kita mau baca bersama-sama. Sayangnya mesti kemari sehingga saudara bisa baca di situ. 3, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Coba ikutin apa yang saya ucapkan. Kehidupan Tuhan Yesus terbagi dalam 5 bagian. Ya, ucapkan dengan keras. Kehidupan Yesus terbagi dalam 5 bagian. Ya, kalau kita baca Alkitab kita, kehidupan Yesus itu terbagi dalam 5 bagian. Bagian pertama adalah kelahirannya. Untuk apa Yesus lahir? Yesus lahir merupakan kabar baik untuk memberikan pengharapan bagi orang yang berdosa. Karena Alkitab katakan upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada harapan bagi manusia karena dosa. Ya, hanya nerakalah bagian daripada manusia itu. Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi bagian pertama, kehidupan Tuhan Yesus adalah kelahirannya. Kelahirannya memberikan pengharapan bagi orang berdosa. Bagian kehidupan Tuhan Yesus yang akan bagian kedua yang akan kita perdalam sebentar, bagian kedua adalah kematiannya. Di dalam dunia ini Yesus usianya cuma 33,5 tahun. Ya, usia yang sangat-sangat muda sekali. Saudara tahu usia-usia 30-an begitu usia yang sangat produktif. Ya, tapi Yesus matinya usianya 33,5 tahun. Yesus mati hari Jumat jam 3 sore di satu bukit yang bernama Golgota. Ya. Untuk apa dia mati? Dia mati untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Ucapkan sama-sama. Menggantikan, menebus, memperdamaikan. Sekali lagi, ini nggak boleh salah. Menggantikan, menebus, memperdamaikan. Sekali lagi. Lihat saya ya. Di dalam Alkitab ada harga mati, ada harga yang bisa ditawar. Harga yang bisa ditawar salah satunya adalah makanan. Ya, makanan tidak membuat orang lebih dekat kepada Tuhan. Karena itu hukum makanan itu sunnah.
Kalau saudara nggak mau makan ya nggak apa-apa, betul? Tapi kalau saudara makan bukan berarti engkau lebih rohani. Tidak makan juga bukan berarti lebih rohani. Karena dalam Alkitab ada harga mati, ada harga yang bisa ditawar. Makanan bisa ditawar. Harga mati contoh untuk ke sorga jalannya cuma satu, yaitu Yesus. Itu harga mati. Ya, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kecuali, kata Alkitab, melalui aku, maksudnya Yesus. Kau boleh kaya, kau tidak bisa beli sorga. Engkau boleh pandai, kau tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Karena ke sorga jalannya cuma satu, yaitu Yesus. Jadi kematiannya nih kita nggak boleh salah. Kematiannya menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Kalau kita lihat di gereja-gereja ada perjamuan, di sini ada perjamuan nggak? Berapa kali? Sebulan? 1 kali. Ya, itu mengingat. Ya, apa yang kita ingat? Pengorbanannya di kayu salib. Ya, itu kayak proklamasi 17 Agustus dibacakan kan? Ya, dibacakan supaya kita tahu kita orang yang merdeka. Ya, jadi perjamuan kudus hidup mengingatkan kita bahwa kita orang yang sudah dimerdekakan. Nggak ada yang amin gitu. Rasanya saudara kagum amat lihat saya. Memang orang pendek tuh pandai gitu. Di mana-mana orang pendek tuh pandai. Maaf nih ya, yang tinggi-tinggi maaf sih. Tapi pada umumnya makin pendek orang makin lincah gitu. Kenapa? Pusernya sama mulutnya deket gitu. Benar, iya. Maaf nih, karena di sini semua tinggi-tinggi. Biasanya yang tinggi-tinggi itu yang bego-bego. Ya, orang pendek tuh panjang, orang pendek tuh pandai-pandai. Coba saudara cek nanti di buku pintermu. Napoleon Bonaparte itu pendek. Benar. Einstein itu apa? Pendek. Einstein itu pendek, saudara. Ya, kadang-kadang orang susah jodohnya karena terlalu milih. Yang pendek datang dia tengking darah Yesus. Aku patah-patahkan, aku tolak, aku hancurkan dalam nama Yesus. Dengar baik, dengar baik. Ya, yang model begini mah lagi laris, amin. Ya, ngerti artinya minimalis begitu. Di mana-mana orang cari yang minimalis, rumah yang minimalis, saudara, mobil yang ngerti artinya, gampang ngurusnya, amin. Iya, haleluya. Saya sengaja bikin juk ini supaya mata kita nih buka gitu. Pendeta tuh banyak akalnya, apalagi pendetanya pendek, amin. Banyak akalnya, bener. Saya lihat mata saudara udah 15 watt gitu. Ya, saya pastikan khotbah saya bukan obat tidur. Bukan obat tidur. Haleluya. Ya, kalau saudara nggak mau dengar, saya pastikan saudara yang rugi. Ya, jadi tadi saya katakan kehidupan Yesus ada 5 bagian. Yang pertama kelahirannya. Untuk apa Yesus lahir? Ya, untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Jadi kelahirannya merupakan pengharapan bagi orang yang berdosa. Karena tidak ada lagi harapan buat orang yang berdosa. Hanya mautlah bagian kehidupannya. Yang kedua, tadi saya bilang Yesus dalam dunia ini cuma 33,5 tahun. Tapi walaupun 33,5 tahun, tapi Tuhan Yesus mencapai target. Ya, ada orang udah 4 kali pensiun gak pernah capai target. Yesus 33,5 tahun mencapai target. Ngerti artinya? Semua program dari sorga untuk dilaksanakan terlaksana dengan sempurna. Katakan amin. Mungkin saudara bilang, dari mana Pak Ara tahu? Dari Alkitab. Waktu Yesus di kayu salib, Yesus ada bicara 7 kali. Salah satu ucapan yang populer, Yesus berkata sudah selesai. Semua yang diprogramkan
terlaksana dengan sempurna. Ya, untuk apa dia mati? Menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Kalau engkau lihat salib, seharusnya saudara dan saya ada di sana. Tapi dia menggantikan kita. Semua hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita, diambilnya di dalam dirinya. Gak ada yang amin. Diambilnya di dalam dirinya, dia yang menjalankannya. Amin. Kalau kita ingat ini, ya, saudara dan saya tidak akan memakai hidupmu lagi dengan semena-mena. Karena saya mau katakan, dia sudah menggantikan kita. Seharusnya saudara dan saya yang mati. Karena itu dikatakan dalam Alkitab Roma 8 ayat pertama, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada dalam Kristus. Tidak ada lagi penghukuman. Karena hukumannya sudah dijalankan oleh siapa? Yesus. Bagian ketiga dari kehidupan Tuhan Yesus adalah kebangkitannya. Ada makna yang luar biasa dari kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus suatu proklamasi menunjukkan dia bukan nabi, tapi dia Tuhan. Ya, nabi masih ada kuburnya, tulang belulangnya juga masih ada. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara udah pernah ke Israel? Iya, jangan sekarang lagi perang gitu. Iya, saya pernah ke sana beberapa kali. Saya pergi ke Hebron. Hebron itu tepi barat. Yang suka ribut-ribut itu tepi barat. Ya, di Yerusalem tuh nggak pernah ribut. Ya, di tepi barat. Saya pergi ke sana karena ada kubur dari Abraham. Ada kubur Abraham di situ. Bagus. Lantas dari sana saya ke Yerusalem, saya ke kubur Yesus. Nyata betul bedanya. Kubur Abraham dirawat, masih ada tulang belulangnya di situ. Kubur Yesus lain. Kuburnya ada tapi kosong, terbuka. Di kubur Yesus ada tulisan. Tulisannya apa? Dia tidak ada di sini karena dia bangkit. Kebangkitannya satu proklamasi, dia bukan nabi tapi dia Tuhan. Ya. Yang kedua, apa yang mau dikatakan dari kebangkitan Yesus? Kebangkitan Yesus menunjukkan penebusannya sempurna atas kita. Karena Alkitab menyatakan kalau Yesus tidak dibangkitkan maka sia-sialah iman kita. Gak ada artinya kita ibadah kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Tapi semua tidak jadi sia-sia karena Yesus kita bangkit. Bagian keempat dari Tuhan Yesus, kenaikannya ke sorga. Ada beberapa hal yang kita perlu catat tentang kenaikan Yesus ke sorga. Yang pertama, sorga itu betul-betul ada. Ucapkan sama-sama, sorga itu bukan kiasan. Iya, sorga itu bukan kiasan, tapi betul-betul ada. Tapi konsekuensinya kalau sorga itu betul-betul ada, neraka juga ada. Tapi saya pastikan neraka bukan diciptakan untuk manusia. Jatahmu dan jatahku adalah sorga. Ya. Saya pastikan neraka diciptakan adalah kelak untuk tempat penghukuman bagi iblis. Jatahmu, jatahku itu sorga. Karena itu sampai sekarang Tuhan sedang bekerja dengan segala macam cara memanggil orang untuk bertobat. Ya, karena dia tidak pernah pilih kasih. Semua kita dicintai dan disayangi oleh Tuhan. Suku apapun kita, apapun warna kulit kita, saya pastikan Yesus sayang kita semuanya. Nah, yang kita bisa dapat dari kenaikan Yesus ke sorga, selain sorga itu betul-betul ada, Yesus kembali ke tahtanya. Karena dia memang berasal dari sorga. Tapi yang lain juga yang kita bisa ambil dari kenaikan Yesus ke sorga, dia ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, kalau engkau rada susah di dalam dunia ini, ingat saja, udah ada tempat, iya, di sorga.
Iya. Tapi kalau boleh walaupun ada pendeta belakangan, betul? Iya dong. Iya, saya harus katakan dia menyediakan tempat bagi kita. Lihat saya, 4 sudah digenapi. Ucapkan sama-sama, 4 sudah digenapi. Ya, cuma 1 yang belum. Apa yang belum itu? Kedatangannya yang kedua kali. Ya, ada orang bilang Yesus mau datang, ya, tanggal 1 Januari 2026. Ya, saya mau katakan jangan mau percaya tanggal 1 Januari 2026 itu tahun baru. Amin. Iya. Sekarang banyak orang coba tafsir, tutup kupingmu. Alkitab bilang tidak ada satupun yang tahu. Kalau ada kelompok atau gereja yang mencoba menafsir tanggal, minggu, bulan, dan tahunnya, tinggalkan gereja itu. Tinggalkan kelompok itu. Itu pasti tidak betul. Ya, dia pasti datang, tidak ada satupun yang tahu. 4 sudah digenapi, tinggal 1. Saya harap kita jadi orang yang setia menanti kedatangannya yang pasti akan terjadi. Lihat saya ya, untuk apa dia datang? Dia datang untuk menjemput kita. Kita nggak tahu jalan ke sorga, tapi yang punya sorga yang datang menjemput kita. Karena itu ada kepastian bagi kita. Kalau ada orang ngajak ke sorga lahirnya dari Sukabumi, tutup kupingmu. Ya, lahirnya dari Sukabumi. Kita lain. Dari sorga datang ke dalam dunia, ngambil rupa manusia. Waktu ada dia jadi manusia, dia katakan mari kepadaku. Aku jalan, aku pintu. Ya, saya pastikan. Biar kita bisa nangkep kebenaran ini. Dia datang untuk menjemput kita. Kalau ada orang bilang kok orang Kristen sombong, kok pasti masuk surga. Bukan sombong, tapi firman Tuhan yang bilang dia datang untuk menjemput kita. Amin. Iya dong. Iya, bukan sombong, kita sedang menyatakan iman kita. Iya, kita mengatakan apa yang firman ya katakan. Kita berpegang teguh. Dia datang untuk menjemput kita. Dia datang juga sebagai hakim yang adil. Semua orang akan berhadapan dengan tata pengadilan Tuhan. Nggak ada yang luput. Ya. Oleh karena itu bersyukur kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Amin. Ya. Yang ketiga, untuk apa dia datang jadi King of King? Dia jadi penguasa tunggal satu-satunya. Nah, kita akan masuk. Ya. Coba kita lihat tema hari ini, kuasa salib Kristus. Yang pertama, kita lihat. Ayo, tampilkan yang pertama, memisahkan kita dengan dosa. Ya. Putus hubungan dengan dosa. Paulus bilang begini, yang baik saya mau lakukan, yang jahatlah saya perbuat. Pengen sih buat baik. Pengen buat baik. Kok saya lihat kita sebelum mengenal Tuhan juga pengen buat baik, betul? Tapi mabok lagi, tripping lagi, dugem lagi. Ya pengen sih, betul? Betul? Iya pengen sih, tapi nggak kuat, betul? Nggak kuat gitu. Mau sih, mau. Tapi ya tetap aja ditelan, goyang lagi gitu. Ya, Paulus bilang, bukan saya yang bilang, dia mau melakukan yang baik, niatnya mau baik, tapi nggak mampu. Ya, niat mau baik, tapi yang dilakukan yang jahat. Ya, kayak kita dulu, kok saya lihat kita sih manusia baru semuanya, nggak ada yang munafik di sini. Iya, tapi masih ada Kristen kapal selam di sini. Timbul tenggelam. Kalau Natal dia timbul kenceng dia di atas, karena ada kue yang dibagi gitu.
Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2, baca yang keras, lebih keras dari marah di rumah. 3, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala pemisahnya itu diambil oleh Yesus. Bisa nangkep? Bisa ngerti? Iya, dia ambil. Iya. Kalau kita baca di dalam Alkitab, salah satu tanda mujizat waktu Yesus mati, Alkitab bilang tirai di bait Allah robek. Pernah baca tuh dalam Alkitab? Di rumah ada Alkitab enggak? Yang bener nih. Banyak orang Kristen waktu hidup enggak punya Alkitab, udah mati punya dia. Kadang-kadang kita suka nguburin orang mati, kita seringkali lihat ada buku di dalamnya. Kadang-kadang saya tanya juga, kita tanya, ini buku apa nih, kok tiba-tiba ada gitu. Lantas keluarga itu bilang, Pak Pendeta, kita kan Kristen. Saya bilang, maksudnya apa ditaruh di situ? Dijawab, supaya pantas lah Pak Pendeta. Rupanya waktu hidup gak pernah pantas jadi Kristen. Ya, orang kerjanya tiap hari main biliar. Kok mati taruh Alkitab? Taruh dong bola 9, amin. Taruh bola 9. Iya, taruh bola 9. Ya, saya mau katakan, orang tiap hari main joker yang ditaruh Alkitab, taruh dong di situ mainannya biar dia main. Dengar baik, iya, hidupnya aja gak mau baca, apalagi udah mati. Pesan saya nih, kalau udah Kristen, bangun disiplin rohani, tiada hari tanpa firman. Amin, amin. Iya, mesti bangun disiplin rohani. Ya, tiada hari tanpa firman, bertekad. Ya, tiada hari tanpa firman. Yesus bilang begini, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Orang Kristen yang tidak suka baca dan makan firman Tuhan, dia akan mudah disesatkan oleh dunia ini. Ya, dan bukan hanya itu aja, Yesus bilang, bukan hanya dari roti saja manusia boleh hidup, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Disiplin aja, tiap hari baca pagi 3 pasal, malam 2 pasal. Ya, pagi 3 pasal, malam 2 pasal. Ya, bertekad, saya pastikan kekristenan kita akan kuat. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi saya pastikan, coba tunjukkan temanya tadi. Ya, kuasa salib Kristus. Jadi yang pertama, coba poinnya yang pertama. Ya, poinnya yang pertama memisahkan kita dengan dosa. Kenapa bisa? Karena pemisahnya udah diambil oleh Yesus. Dosanya itu sudah diambil oleh Yesus. Haleluya. Oleh karena itu, saudara dan saya nggak perlu pakai perantara lagi kalau berdoa, langsung direct kepada Yesus. Tadi saya katakan waktu Yesus mati di kayu salib, tirai di bait Allah robek. Apa yang terjadi? Saudara bisa langsung. Ya, tidak ada lagi hambatan. Hambatannya sudah diambil. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita bersyukur buat karya Yesus bagi kita. Ya, yang kedua. Ayo yang kedua. Menyatukan kita dengan Bapa kembali. Lihat ya, dosa membuat kita terpisah. Ya, dosanya diambil, akhirnya kita menyatu kembali. Kita baca ayat ini,
ayat 24, 3, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup kebenaran, dan oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Jadi kematian Yesus menyatukan kita kembali dengan Bapa di sorga. Ya, dosa itu pemisah, tapi Yesus mempersatukan kita kembali, dan itu luar biasa. Ya, ucapkan apa yang saya katakan. Yang pertama, dipulihkan status kita. Waktu status dipulihkan, yang berikutnya yang terjadi, kita dapatkan hak-hak kita. Jadi ingat nih, yang pertama dipulihkan adalah status. Ya, status, bukan hak. Ya, karena statusmu jelas, ya akhirnya kau dapat hakmu. Ya, banyak kali orang Kristen nggak jelas nih. Ya, dia mau yang pertama haknya dulu. Tidak, yang pertama statusmu. Karena statusmu warga negara Indonesia, engkau punya hak, betul, sebagai warga negara. Jadi statusnya jelas. Ya, banyak kali orang Kristen udah lama jadi Kristen, nggak kenal siapa dirinya di dalam Tuhan. Ya, nggak kenal siapa dirinya di dalam Tuhan. Dan iblis berusaha untuk supaya kita tidak tahu jati diri kita. Walaupun kita udah lama kita katakan mengikuti Yesus, tapi hari ini saya pastikan, ya, saudara dan saya melalui Yesus sudah dipersatukan kembali, menyatukan kita dengan Bapa kembali. Dan itu luar biasa. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu karena kasih karunia dari Tuhan. Amin. Ya, saya pastikan. Ya, kita udah nggak ada harapan, kita nggak tahu di mana sorga, udah nggak tahu di mana sorga, ya. Tapi sorga jadi pasti bagi kita, ya. Bukan semoga, bukan kiranya, ya. Tapi jadi pasti. Jadi mengikuti Yesus semua jadi pasti. Haleluya. Yang ketiga, putus hubungan dengan iblis. Ya, haleluya. Kita baca dulu ayatnya. Putus hubungan dengan iblis. Kita baca 3, ya. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan di bawah kakimu. Kita baca ulang 3, iya. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi putus hubungan dengan iblis. Bagi kita yang udah percaya Yesus 100%, gak ada hak iblis dalam hidup kita. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Ya, saya mau katakan, gak ada hak daripada iblis. Karena Yesus bukan mencicil kita. Ada banyak cara pembayaran. Saudara setuju? Kadang-kadang mobil kita udah rusak, tapi belum lunas. Ya, motor kita udah rusak, tapi belum lunas. Ya, haleluya. Tapi saudara dan saya bukan dicicil, tapi dibayar tunai. Ya, dalam bahasa aslinya disebutkan eksagoraso. Ya, eksagoraso. Ini kecil-kecil begini nih, ini kapling lunas nih. Iya, bilang saya juga gitu. Ayo. Ini kecil-kecil begini nih, kapling lunas. Ya, lunas nih, bukan dicicil. Haleluya, jangan mau dibodoh-bodohin sama dunia, jangan mau dibodoh-bodohin sama iblis. Bukan kita yang membayarnya, tapi Yesus. Darahnya udah tercurah di kayu salib.
membayar saudara dan saya, dan sehingga saudara dan saya diduduki kembali pada dudukan kita yang semula. Ya, haleluya. Ikutin apa yang saya ucapkan. Sesudah saya percaya Yesus, saya tidak boleh hidup dalam perasaan. Saya harus hidup dalam iman. Ya. Bahaya kalau engkau hidup dalam perasaan, engkau merasa nggak layak terus, nggak layak terus, nggak layak terus. Kapan layaknya? Memang nggak layak, dilayakkan. Ya, dilayakkan. Kok saya lihat wajah kita, sampai tua juga nggak layak, saudara. Ya, sampai tua juga nggak layak, tapi kita dilayakkan. Amin. Ya, dilayakkan. Jangan mau saudara dikompor-komporin sama iblis, dituduh-tuduh. Bilang, katakan apa yang Tuhan katakan. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan, saya ini udah dibayar tunai. Yesus sudah mati bagi saya supaya saya hidup. Saya bukan dicicil. Dia mati supaya saya hidup. Amin. Amin. Duduki dudukanmu. Bukan karena kekuatanmu, tapi pemberian. Itu namanya kasih karunia. Amin. Iya, jangan dengan perasaan. Jangan dengan perasaan. Kalau pakai perasaan, ya nggak ada yang layak, nggak ada yang layak. Karena anugerahnya. Iya, tadi saya katakan, ya ada macam-macam sistem pembayaran. Ada yang cash. Saya nih dibayar cash nih. Amin. Eksagoraso itu begini. Di zaman dahulu ada pasar budak. Tahu? Salah satu orang yang pernah dijual di pasar budak itu namanya Yusuf. Ya, eksagoraso itu begini. Jadi ada orang beli budak di pasar budak. Budak tuh kalau kita beli, kita boleh, terserah kita pemiliknya. Ya, kita mau injek-injek dia terus sampai mati boleh. Atau saudara suruh dia korek kuping terus, nggak boleh tidur boleh. Budak nggak punya hak. Tapi eksagoraso tuh bahasa aslinya tuh gitu. Dibeli, dilepas, kamu merdeka. Tuh. Bisa nangkep? Bisa nangkep? Iya. Dibeli di pasar budak. Dibeli. Iya, lantas bukan untuk apa-apa dibilang, nih sekarang kamu orang merdeka. Bisa nangkep? Coba sini saya panggil tuh di belakang tuh, kamu nak. Kamu ya sini biar jelas nih yang tua-tua biar tahu dia udah dibebaskan. Nih. Contoh aja, contoh nih. Nih, dia dijual di pasar budak. Contoh. Contoh ya, sorry, damai dulu, betul. Ngajar yang paling bagus tuh, saya kan dosen. Iya, ngajar yang paling baik tuh dengan visual, dengan contoh. Iya, ini di pasar budak nih jual. Ada banyak budak-budak di belakang, tapi yang kelihatan dia gitu. Iya, lantas saya beli. Saya bayar sama yang jual tuh. Cash saya bayar. Sekarang dia milik saya. Terserah saya apa-apakan dia. Terserah saya. Tapi ya eksagoraso itu, ya saudara tahu, saya bilang sama dia, kamu nggak budak lagi. Sekarang kamu jadi orang merdeka. Coba kamu keliling sampai duduk, saya udah bebas gitu. Ayo. Ayo, saya udah bebas. Itulah yang Yesus lakukan buat kita. Amin. Iya. Jadi jangan pakai perasaan. Saya kayaknya nggak layak nih. Sampai mati juga nggak layak. Dilayakkan. Ya, dilayakkan. Ya, cash. Ingat aja. Ya, cash. Kalau kita ngerti akan hal ini, nggak henti-hentinya kita bersyukur. Ya,
Jadi kita udah putus hubungan dengan iblis. Putus hubungan dengan iblis. Putus, nggak ada hubungan sama dia. Iya, status kita lain, tubuh kita bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Iya, udah kembali kepada pemilik awal. Iya, kembali pada pemilik awal. Dosa yang kita lakukan, ya, itu membuat kita terjual. Tapi ditebus, diambil kembali. Ya, saya mau katakan, kalau kita mengerti ini, saya percaya kita akan cinta Yesus selama-lamanya. Ya, kita akan cinta Yesus selama-lamanya. Dan kita nggak bisa beli, tapi kita bisa dapat. Yang keempat, saudara ada yang mau buru-buru pulang? Nggak ada kan? Iya, belum persembahan saudara. Yang keempat, memulihkan kita seutuhnya. Hebat saudara. Tadi saya katakan, ya, yang pertama kita status kita. Yang kedua, karena status sudah jelas, berikutnya hak kita. Ucapkan sama-sama, status, berikutnya hak. Ya, kita lihat nih 3, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi jelas memulihkan kita seutuhnya. Dalam Galatia 3:29 dikatakan begini, barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah itu. Luar biasa. Bukan karena kehebatanmu, tapi karena statusmu itu. Amin. Ya, bukan karena kehebatanmu, tapi karena statusmu. Karena dikatakan dalam Galatia 3:29, barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah itu. Bukan karena hebatmu, tapi karena statusmu. Tadi saya katakan karena status kita jelas, kita dapatkan hak-hak kita. Karena itu tidak ada orang yang paling berbahagia kecuali dia percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus itu orang yang paling berbahagia. Ya, ada jaminan keselamatan yang pasti. Bukan hanya jaminan keselamatan, tapi Tuhan berkomitmen. Apa komitmennya? Menyertai kita seumur hidup kita. Alkitab bilang, aku menyertai engkau seumur hidup. Sampai kesudahan alam apa artinya? Seumur hidup. Bayangin kalau Tuhan backup kita seumur hidup, kenapa takut? Gak usah takut dengan ekonomi begini, karena sorga gak pernah bangkrut kok. Lihat saya mau jelaskan, biar saudara matanya kebuka. Saudara pernah lihat peti perjanjian? Gambar-gambar peti perjanjian itu, kotak itu, pernah lihat? Pernah lihat yang kayak emas tuh, ya nggak ada di sini, ya yang kayak emas tuh, yang ada apalah, di atasnya ada kerubim, ya nggak pernah lihat, lihat drama Korea, iya ya pokoknya peti perjanjian, nanti saudara lihat aja di Google, ya peti perjanjian, lihat saya ya, di dalamnya ada 3 benda. Pertama 2 loh batu Musa. Ya, 2 loh batu Musa. Yang kedua 1 bokor mana. Apa yang kedua? 1 bokor mana. Yang ketiga tongkat Harun yang berbunga. Hanya itu isinya. Dan kita tahu bahwa itu peti perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan. Karena itu kemana-mana dibawa. Ya, nah pernah nggak berpikir? Kenapa bukan tongkat Musa? Tapi kenapa tongkat Harun yang ditaruh di situ? Bukankah tongkat Musa juga sakti? Setuju? Iya, bayangin waktu Musa di Mesir,
Tukang sihir lempar tongkatnya jadi ular. Musa lempar tongkatnya, ularnya lebih besar dan memakan ular-ular tukang sihir. Tongkat yang sama, saudara tahu dipakai membelah laut jadi jalan. Bukankah itu hebat? Tapi kenapa Tuhan gak pakai itu? Tuhan pakai tongkat Harun. Tongkat Harun itu hebat. Tidak ditanam tapi berbunga. Saudara ngerti artinya? Artinya sumber hidup yang sebenarnya bukan dari bawah. Ucapkan sama-sama. Iya, ini. Iya, di dalamnya cuma ada 3 benda. Cuma ada 3 benda dalamnya. Iya, 2 loh batu Musa, yang kedua ya 1 bokor mana, yang ketiga tongkat Harun yang berbunga. Kenapa tongkat Harun? Kenapa bukan tongkat Musa? Saya mau katakan, Tuhan mau katakan sumber hidup yang sebenarnya bukan dari bawah. Semua yang kelihatan sifatnya terbatas. Sumber hidup yang sebenarnya dari atas. Ya, dan saya pastikan sorga nggak pernah bangkrut. Gak usah takut, yang penting intim dengan Tuhan. Lakukan perintahnya. Dia tidak pernah ingkar janji buat saudara. Karena saudara berbeda. Barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah itu. Jangan mau dimacan-macanin. Ya, mau dolar berapakah? Ngomong-ngomong berapa dolar hari ini? Ya. Saya mau katakan, gak mau tahu lah. Iya, ada orang sekarang dolar berapa ya? Dolar berapa? 17. Iya, 16.800. Iya. Saya mau katakan, ya ada orang suka, dolar hari ini berapa ya? Kayak punya dolar aja. Iya. Udah sembahyang aja, amin. Biar kompornya ngebul di rumah, amin. Iya, nggak usah yang bukan-bukan dipikirin. Iya, kita nggak punya hari esok kok, kita cuma punya hari ini. Kalau besok Tuhan kasih hidup, ya hari ini. Iya, jangan dibuah-buahin, biar tidurnya enak, betul? Iya, ini dibuah-buahin, belum terjadi, udah dibuahin. Gimana nanti ya, rupiah mau dipotong loh. Iya, rupiah mau dipotong. Dengar, so tahu. Ya, udah jalani aja. Ingat, dia beserta kita. Amin. Amin. Tuhanlah gembalaku takkan. Iya. Haleluya. Saya pastikan gak usah panik. Iya. Gak usah panik. Kalau panik tandanya dia gak mengenal Yesus dengan benar. Ya, nggak usah khawatir. Kalau khawatir berarti dia nggak mengenal Yesus dengan benar. Dengar baik, burung pipit aja Tuhan pelihara. Ya, burung pipit nggak pernah menanam, nggak pernah menabur, Tuhan pelihara. Alkitab garis bawahi, hidupmu lebih berharga daripada burung pipit. Saya yakin 100%, selama engkau masih punya gigi, gigimu tidak akan nganggur. Saya percaya itu. Iya dong. Burung pipit aja Tuhan apa? Pelihara. Dan Alkitab bilang jelas hidupmu lebih berharga dari ikuti aja apa yang Tuhan katakan. Asal jangan mau-mau sendiri. Iya. Pernah lihat Discovery? Iya, film binatang. Iya, biasanya domba yang dimakan singa, yang domba mau jalan sendiri. Selama dia ada dalam komunitasnya, iya, dia aman. Iya, karena itu kalau ada singa mau makan domba, dia kelilingin dulu, kelilingin supaya ada yang panik lari keluar, itu yang ditangkap. Ya kelilingin, dia muter aja dia yang lain-lain itu. Dikelilingin dia muter aja, dia ikuti, nggak berani singanya. Udah, bersama Yesus kita pasti. Pernah nggak berpikir sorga aja dia beri, apalagi yang lainnya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan. Iya. Haleluya. Lanjut, yang terakhir, yang kelima,
membawa kita kepada posisi awal bersama Bapa. Ya, ke posisi awal. Ya, pernah handphonemu rusak, di restart kembali gitu. Kayaknya kita nih beberapa orang perlu di restart kembali nih. Iya, perlu di restart kembali. Terlalu banyak virus gitu, di restart kembali supaya ya connect-nya bagus gitu. Iya. Kita baca sama-sama 3 ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi kita didudukan kembali pada dudukan kita yang pada awalnya. Kita dikembalikan pada dudukan posisi kita yang awalnya. Oleh karena itu saya mau katakan, kita adalah orang yang paling berbahagia. Karena itu jangan tukar Yesus dengan apapun juga. Kalau ada orang katanya dia percaya Yesus, lantas karena dunia ini dia turunkan benderanya, dia orang yang paling bodoh. Karena Alkitab bilang apa artinya kita memiliki dunia ini kalau jiwa kita binasa. Dan saya percaya orang yang tukar Yesusnya dengan dunia ini, dia nggak mengenal Yesus dengan benar. Mustahil dia tukar. Ya, oleh karena itu saya mau katakan, mulai hari ini sepanjang kita hidup, setialah sampai mati. Saya simpulkan firman Tuhan buat kita di sore hari ini. Kuasa salib Kristus. Ingat apa yang Yesus lakukan, mulia buat saudara dan saya. Udah terlalu lama dunia memakai kita, Tuhan menebus kita dengan sempurna. Kalau kita udah ditebus, pakailah tubuh kita ini menjadi alat bagi kemuliaan dan kebesaran akan namanya. Dan mulai hari ini cintai dia lebih daripada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bangkit berdiri. Mari ikutin doa saya. Bersama-sama ikutin doa saya. Dalam nama Yesus, saya nyatakan iman saya. Saya percaya Tuhan Yesus, Dia juru selamat saya. Saya percaya Tuhan Yesus, Dia penguasa tunggal, satu-satunya pemilik hidup saya. Saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Tidak ada lagi hak iblis dalam hidup saya, karena saya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Saya mempersembahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, inilah hidup saya, pakailah saya menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Tetap angkat tanganmu, penuhlah dengan Roh Kudus. Aku berdoa karena Engkau sudah dapat dengan cuma-cuma, bagikan itu, jadilah saksi Tuhan dimanapun Engkau berada. Dalam nama Yesus, amin.